Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Pertama, bersyukur karena kita diberikan oleh Allah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, memanfaatkan sehat kita itu untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah, untuk beribadah dan dikuatkan kita untuk hadir pada subuh Jumat barokah ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Memang orang yang bangun pada subuh itu mendapatkan rezeki dunia dan seisinya. Yang paling bahagia, berkah, rezeki yang luas itu adalah orang yang bangun di subuh. Kita mendapatkan dunia dan seisi-isinya. Ya, ada lagi tambah kalau masa ada bakso kurang kolaknya. Pas. Ya. Itulah yang dikatakan dengan rezeki. Rezeki yang tak disangka-sangka, yang tak disangka-sangka. Saya kalau mulai hari Rabu, apalagi hari Kamis, kalau kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kalau hari Kamis berarti terlambat. Hari Kamis, nah rupanya sudah 1 minggu hari Kamis. Makanan belum dipesan. Siapa yang mau berinfak dan bersedekah belum disampaikan. Besok malam Jumat, subuh Jumat. Waktu singkat.
Nah itu ada sajalah orang yang nanti menghadap, Ustaz, ya aku berniat dan berhajat pada subuh Jumat Barokah nanti untuk sarapan pagi kami sekeluarga yang tanggung jawab. Dengan niat sengaja untuk berbagi, mohon doa para jamaah untuk anak kami, untuk istri si Rozi misalnya. Apa itu? Minta doa para jamaah. Alhamdulillah saat ini sudah masuk kandungan yang ke-4 bulan, agar dikuatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, diberikanlah keselamatan sampai menjelang ia lahir di dunia ini dan nanti kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti nyusul lagi, Ustaz, kami berniat, berhajat dengan melalui makanan dan minuman ini semoga diberkahkan sehingga bisa diperluas oleh Allah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya rezeki yang tak disangka-sangka. Di saat kita lupa, ada yang bertanggung jawab. Itulah keberkahan. Dan pada subuh kali ini sama dengan hari ini juga. Di samping kita dikuatkan oleh Allah, diberikan kesehatan, Allah berikan rezeki. Baik makanan, minuman, dan juga hidup kita diberikan kesempatan bernapas. Itu merupakan nikmat dan rezeki Allah. Kita selalu berdoa supaya agar kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini 24 Syawal, masih dalam bulan Syawal, di penghujung-hujung daripada Syawal. Setelah Syawal nanti masuk kita Zulqaidah. Zulhijjah. Zulqaidah itu sudah masuk bagian daripada ibadah haji. Zulhijjah itu sudah mulai orang berhaji di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Berarti sudah hampir masuk 1 tahun. Kecepatan perputaran waktu yang sangat singkat. Di bulan Zulqaidah, dari sebelum tahun-tahunnya kita sudah mempersiapkan, karena masanya sangat panjang dalam 1 tahun. Menjelang Zulhijjah kita sudah sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat, ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada ibadah talbiyah di musim haji, ada ibadah hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji, talbiyah. Jadi banyak yang bisa kita laksanakan. Dan sempat haji bisa kurban, dan sempat kurban bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk berkurban. Atau dengan istilah ibadah-ibadah itu semuanya adalah dengan penuh keikhlasan. Itu di bulan Zulhijjah nantinya. Persiapan 1 tahun, karena ini adalah ibadah yang harus dengan niat dan ketulusan, keikhlasan. Tidak harus menjadi orang yang kaya dalam ibadah kurban tersebut. Tidak harus kaya kalau kita berkurban. Karena ini merupakan suatu ibadah kedekatan kita dengan Allah. Di saat Ismail itu ditanya oleh ayahnya, di saat itulah dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tak ada mikirkan lagi, karena dia serahkan, yakinkan dan serahkan. Itu keputusannya Allah. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau memang ayah anda bermimpi tadi malam, saking yakin dan ikhlasnya dan percayanya, Allah ganti. Nak disembelih itu Allah ganti dari
apa itu libas itu diganti dengan kambing. Kenapa? Karena ujian keikhlasan tadi. Begitu juga dengan nikmat rezeki kita. Jangan kita takut. Itulah yang dikatakan dengan cinta hubbud dunia atau hubbul akhirah. Di saat kita memiliki harta, di saat kita mempunyai harta, sedikit harta, itulah kita diujikan oleh Allah. Pak Chandra, ini ada duit 2.800.000. Saya pegang duit 3 juta. Itulah di saat kita itu ditanya dan ditantang dan dihadapkan kepada Allah. Hubbud dunia, hubbul akhirah. Cinta dunia apa cinta akhirat? Kalau kita masih tinggi terhadap hubbud dunia, maka uang yang 3 juta itu kita itu merasakan besar dan sangat dibutuhkan. Kalau kita hubbul akhirah, maka ini uang 3 juta, 2.800.000 tidak ada harga dan nilainya. Karena ini aku serahkan untuk kurbanku dan berbagi kepada Allah. Karena pahala kurban itu lebih duluan masuk kepada jannah, lebih duluan masuk ke dalam surga sebelum darahnya itu menetes ke tanah. Itu pahalanya, termasuk tulang-tulangnya, bulu-bulunya, tanduk-tanduknya daripada apa yang kita korbankan. Maka yakinkan kita dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau kita hubbud dunia, cinta dunia, 3 juta ini besar, ini bisa beli kulkas. Kalau dibeli kulkas dapat sih kok. Kaget dulu lah. Kulkas juga lah tidak dingin lagi, ganti lagi, lah tua, beli kulkas lagi. Itu hubbud dunia, cinta dunia. Padahal inna a'toina kal kausar. Ayatnya singkat, surat yang paling pendek, tapi susah kita menjalankannya. Inna, sesungguhnya, a'toina, Allah berikan rezeki kausar sangat banyak dalam 1 tahun. Kita tidak menyadari berapa banyak Allah berikan rezeki itu dalam 1 tahun yang kita sendiri tidak merasakannya. Oh, nikmatnya Allah. Maka dikatakan inna a'toina kal kausar. Sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Nikmat apa? Pertama, nikmat hidup. Tak terasa dengan kekayaan itu bisa beribadah. Dengan kekayaan itu Allah titipkan nikmat itu tersebut. Itulah kita terhadap cinta dunia. Saking banyaknya nikmat itu, kata Allah, dalam 1 tahun yang Allah berikan itu, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Kerjakanlah perintah Allah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Itulah bentuk daripada kedekatan kita menjalankan perintah Allah itu. Dekatkanlah dengan kepada Allah, melaksanakan dengan perintah sholat tadi. Dan berkurbanlah. Kurbanlah, inilah bentuk daripada kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita bentuk dekat kita kepada Allah, kita bersedia untuk berkurban. Kalau kita belum berani untuk berkurban, berarti kita belum dekat dengan Allah. Karena semua nikmat dan rezeki Allah lah yang memberikan kepada kita semuanya. Makanya tak disangka-sangka rezeki itu Allah titipkan, Allah berikan pada hari ini. Rupanya nikmat rezeki yang tak disangka-sangka. Pagi-pagi saya sudah mendapatkan sarapan, nikmat kopi, teh, rezeki. Kola habis, apa sarapan tinggal bawa balik, tinggal tidur lagi. Dengarkan baik Ustaz tu ceramah itu apa dikatakan nyanyi, dengar habis kalau dia. Nah, itu nikmat rezeki yang Allah titipkan tadi itu. Berkurban berarti solat dan kurban itu bentuk kedekatan kita kepada Allah. Makanya Allah ujikan tadi dengan sedikit harta tadi. Ikhlas apa berani langsung. Nah, saya pegang duit ini. Kurban apa tidak? Kurban apa tidak? Ismail ditanya waktu itu dia langsung jawab. Langsung kerjakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu di saat engkau bermimpi. Sembelihlah.
Tidak ada mikir-mikir, langsung ikhlas. Kita juga pas. Kalau lama mikirnya berarti kita belum mendekatkan kedekatan kita. Karena kita apa? Masih memikirkan mencintai dunia. Padahal usia dan umur belum tentu nyampe apa tidak kita berkorban besok. Tahu nyampe atau tidak. Niat ada tapi kemampuan belum ada. Dengan niat itu insya Allah tak nyampe kita berkorban besok. Allah sudah ambil ajal kita terlebih dahulu sebelum kita berkorban. Berarti niat hajat berkorban sudah Allah catat. Kita sudah menghadap pada Allah sebelum berkorban itu datang. Nah itulah makanya dalam 1 tahun itu diingatkan. Karena ini sangat jauh panjang waktu 1 tahun. Merasa itu besar, maka diansur-ansur supaya nikmat rezeki yang sedikit itu banyak. Kenapa? Kausar tadi. Inna a'tainakal kausar tadi. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi la tanzilur rahmah, tidak akan pernah turun rahmat itu kepada Allah, kepada kita semua. Kalau kita orang yang membencikan kita itu memutuskan rahmat. Kalau rahmat Allah itu sudah terputus kepada kita, itu susah. Nah, bagaimana dengan waktu yang singkat 17 Juni ibadah kurban. Makanya menyiasati itu ibadah kurban itu pertama bentuk ada rasa kebahagiaan dan kebanggaan kita dalam berkurban. Di hari Lebaran itu adalah hari raya Idul Adha. Ada komplek perumahan, orangnya banyak. Kalau rumahnya besar-besar, tapi tidak ada satupun yang bisa menghandal itu perumahan dan komplek untuk berkurban. Maka hari raya Idul Adha itu hambar jadinya. Sudah sholat Id, ya sudah. Biasa, tidak ada kebahagiaan sedikit di hari raya Idul Adha. Padahal hari raya Idul Adha itu panjang, sampai hari tasyrik panjang. Kenapa? Memberikan kesempatan untuk menyembelih tadi. Makanya Rasulullah katakan, setelah engkau sholat hari raya Idul Adha, engkau pulang terlebih dahulu, gantikan pakaianmu, setelah itu balik lagi ke tempatmu untuk berkurban. Balik dulu. Karena di Idul Adha itu kita masih berpuasa pagi. Dipercepat sholatnya Idul Adha. Setelah itu pulang untuk melepaskan puasa. Balik lagi ganti pakaian berkurban. Karena itu berkurban itu adalah berbagi. Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka. Karena orang yang celaka itu dalam surat Al-Ma'un itu adalah dikatakan bagian daripada orang yang celaka itu. Ada suatu hadis Rasulullah SAW, ada juga ayat Al-Quran. Orang yang celaka fasalli li rabbika wanhar. Orang yang celaka itu di surat Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Tapi dalam hadis Rasulullah ada orang-orang yang celaka, alamatus saqawat, dan ada juga orang-orang yang bahagia, wa alamatus sa'adah li arba'atin. Orang yang celaka itu ada 4 kategori macamnya. Ada orang yang bahagia, ada juga 4 kategori macamnya. 4 macam orang yang celaka, 4 macam pula orang yang bahagia. Celakalah orang yang sholat, itu adalah kaitan dengan orang yang menghardikkan anak yatim, orang yang menghambatkan makanan kepada fakir miskin. Itu adalah bagian dari celakalah orang yang sholat. Maksudnya itu apa? Kita sholat tapi kita menghardikkan anak yatim.
Kita sholat tapi kita membatasi makanan kepada anak yatim. Itu tak ada gunanya kita sholat. Kalau itu yang kita amalkan dan kita kerjakan, maka celaka. Tapi hadis Rasulullah katakan yang lain dalam buku Nasaihul Ibad dari Syekh Nawawi Al-Bantani, wa alamatus saqawat ala arbatis saqawat. Yang pertama itu adalah nisyanul madiyah. Nisyanuz zunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah. Orang yang celaka itu adalah orang yang cepat melupakan dosa-dosanya yang lalu. Padahal tidak tahu dosa-dosa yang lalu itu sudah tercatat dalam buku-buku catatan yang jelas. Jangan cepat melupakan dosa yang pernah kita perbuatkan. Jangan cepat melupakan itu. Kalau cepat melupakan dosa, itu bagian daripada orang celaka. Tapi kalau orang bahagia adalah orang yang zakara dzunubil madiyah, orang yang selalu mengingatkan dosanya. Kalau orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu mengingatkan dosanya. Dengan dosanya itu dia kembali beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Itu perbandingan beda daripada orang yang celaka dengan orang yang bahagia tadi. Pertama, nisyanuz zunubil madiyah wa indallahi ta'ala mahfuzah. Cepat melupakan dosa-dosa yang pernah kita perbuatkan, padahal dosa itu sudah dicatat oleh Allah. Yang kedua, wa zakarul hasanatul madiyah wala yadri aku bilat amrudan. Dengan masalah kebaikan, selalu ingatkan kebaikan, selalu ngingatin kebaikan-kebaikan apa yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Padahal kita tidak tahu kebaikan yang kita kerjakan itu apakah diterima apa tidak. Oh Pak Ustaz, kalau tidak pembatas ini aku buat dulu Pak Ustaz, kata Haji Dani. Kalau tidak pembatas solat ini saya buat, mungkin kita masih pakai tali dari sana ke tali. Dulu kan pakai tali dulu tuh. Tali tarik sana, pas sudah ibadah kurban, tali kurban itu kan dipakai untuk nerekkan pembatas dah. Dulu kan pakai tali. Kain itu pun masih ada, saya simpan kain itu. Mana saya taruh kain panjang. Dikasih Pak Dani ini pembatas 2 tahun 5 tahun yang akan datang, Ustaz, ya musala itu kalau tidak saya kasih pembatas itu tidak gagah dulu. Itu namanya wazakarul hasanat. Dia itu baik, tapi dengan kebaikan itu kita ingat-ingat terus. Oh Ustaz, ya kalau tidak kaligrafi ini kata Pak Lukman. Tapi kaligrafinya belum dibuat. Coba no ngaturkan ngasih tahu ya. Pak Ustaz, kaligrafi ini kalau tidak saya buat dulu, tidak gagah kita dulu itu. Tapi karena kaligrafi itu bentuknya musala kita bagus kebaikan yang kita kerjakan, tapi 3 tahun selanjutnya kita ingatkan ulang sama kawan-kawan kita, hilang kebaikan itu. Padahal tidak tahu apakah dengan kaligrafi itu diterima tidak pahala kita, atau malah membuat dosa. Makanya ukubilat amrudan, apakah diterima atau ditolak kebaikan. Maka jangan ingat-ingat. Kalau ingat-ingatkan kebaikan, celaka gitu. Termasuk golongan kelompok yang kedua, wazakarul hasanatul madiyah wala yadri, dia tidak tahu aku bilat amrudan, dia tidak tahu itu apakah diterima atau ditolak. Nah itu bagian dosa sama kebaikan. Cepat melupakan dosa, sering mengingatkan kebaikan, itu celaka Pak Boy. Orang bagian dari orang-orang celaka. Bersyukur Pak Boy itu jauh. Tinggal sekarang di mana Pak Boy? Iya. Orang yang dari SMA sebelah sana subuh di musala sini. Orang yang hadir di sini belum tentu sanggup untuk sholat di musala.
Berarti setiap langkah motor, minyak motor Pak Boy itu dihitung pahalanya. Nah, jauh lagi. Pak Susilo ujung sana, Pak Asmaidi ujung situ, Pak Dani lewat di situ, Pak Sutrisno dari ujung situ lagi lebih jauh. Hadir terus Pak Susilo, sholat zuhur hadir, sholat asar hadir, Pak Dani sholat zuhur. Kita yang dekat-dekat sini kadang-kadang tidak punya malu rasa-rasanya kadang-kadang. Tidak sanggup, kita berat kita untuk datang ke musala. Kenapa orang yang jauh itu sanggup? Untuk saya belum tentu juga kebetulan dekat ini. Kalau udah jauh juga mungkin jauh juga untuk datang. Kebetulan dekat. Belum tentu kita pun akan sanggup sama dengan Pak Sutrisno. Kalau saya ditempatkan rumah nanti di depan Pak Sutrisno sana, belum tentu saya keimanan saya dengan Pak Sutrisno tak akan setara. Belum tentu juga. Apakah ini cuma rasa malu baik? Awak dekat awak tidak. Akhirnya ngikut baik. Tapi alhamdulillah itulah keimanan. Orang yang jauh dari sana mau datang ke sini adalah lebih lagi untuk pertama untuk ikut bersilaturahim karena kita masih di bulan Syawal. Yang kedua untuk mendengarkan pengajian walaupun pengajian itu singkat. Yang ketiga memang lama tidak ke sini Pak Boy. Nah, itulah mengenanya. Jadi ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Biarlah sedikit balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun itu satu ayat. Nanti Pak Lukman berapa banyak ayat Pak Lukman yang ayat itu akan ditampilkan. Padahal cuma satu ayat. Balighu anni walau ayat, sampaikan kamu walaupun itu satu ayat. Nanti ratusan ayat yang disampaikan dengan Pak Haji Dani. Dapatlah pahala itu nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.